Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan ya pembahasan mengenai ikatan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan hidrogen ya. Kita sudah mempelajari tentang ikatan ionik, kemudian ikatan kovalen, kemudian ikatan kovalen polar itu seperti apa. Nah, kita masuk ke ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi apabila atom hidrogen terikat oleh atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi. Nah, atomnya tertentu ya, kalau ikatan hidrogen itu atomnya adalah N, O, dan F ya. Hanya 3 ini yang bisa membentuk ikatan hidrogen. N dengan H, O dengan H, F dengan H. Nah, ikatan ini merupakan ikatan antar molekul ya. Ingat, ikatan antar molekul. Jadi bukan ikatan dalam satu molekul. Misalnya H2O, hanya dengan O-nya itu ikatan hidrogen apa bukan? Bukan. Jadi kalau antar molekul berarti ketika ada H2O, kemudian ada H2O yang lain, nah ikatan antara O dengan H di molekul yang lain itu tadilah yang disebut dengan ikatan hidrogen. Contohnya ikatan antar molekul air ya, ini saya gambarkan setelah ini. Oke, nah kemudian ini adalah contohnya ya, misalnya di situ ada OH ya, H2O misalnya, ada OH dengan OH yang lain. Nah, ikatan antara H dengan O dari molekul yang lain ya, itu adalah ikatan hidrogen ya. Jadi ikatan hidrogen itu biasanya digambarkan dengan garis putus-putus atau titik-titik. Kalau yang garisnya penuh itu adalah ikatan kovalen, sedangkan yang titik-titik itu adalah ikatan hidrogen ya. Jadi antara O dan H kalau dalam satu molekul ya, H2O misalnya, itu ikatannya adalah ikatan kovalen. Tapi antara H2O dengan H2O yang lain gitu ya, H2O yang lain, O dengan H-nya atau H dengan O-nya, nah itulah yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, di situ contohnya ada O dengan H, O dengan H dengan O dengan H. Terus kemudian ada H dari OH dengan CO. Nah, CO itu apa sih? Nah, itu gugus keton ya, itu yang di baris kedua. Nah, terus kemudian ada NH dengan OH dan seterusnya ke bawah, itu contohnya. Nah, ini contohnya gambaran untuk yang ikatan organik, ikatan hidrogen antara H2O, molekul H2O dengan molekul H2O ya. Itu ada 2 molekul H2O yang digambar atas itu. Terus kemudian ikatannya yang berupa garis putus-putus itu antara O dengan H. Kalau kita lihat digambarkan seperti itu ya. Dimisalkan H2O itu hanya yang warna abu-abu, terus kemudian O-nya yang warna merah. Kita lihat yang di sebelah kanan itu ya. Ikatan hidrogen itu antara yang merah O ya dengan yang abu-abu H gitu ya. Yang abu-abu H antara 4 molekul H2O dengan 1 molekul H2O itu seperti gambarnya ya. Jadi yang ikatan antara yang warna abu-abu yang H dengan yang warna merah yaitu O. Nah, itu ikatannya adalah ikatan hidrogen. Nah, kemudian aplikasi ikatan kovalen di dalam makromolekul dan juga monomernya itu seperti apa? Nah, kita bahas ya. Nah, di antaranya ini adalah yang sebelah kanan itu gambar apa? Gambar roti ya, roti apa? Karbohidrat. Ya, jadi ikatan karbohidrat itu merupakan aplikasi dari senyawa, dari ikatan kovalen. Terus kemudian yang tengah itu gambar apa? Protein ya. Protein juga mengandung ikatan kovalen tentunya. Terus sebelah kanan itu juga karbohidrat lagi. Oke. Nah, ini adalah sel ya. Saya kira semuanya sudah tahu ya kalau di jurusan biologi ini sel apa. Kalau yang ada dinding selnya ya sel tumbuhan ya. Di dalam sel itu tentu ada inti sel, kemudian ada retikulum endoplasma, kemudian ada dinding sel, kemudian ada membran plasma, ribosom, kloroplas dan seterusnya. Nah, kita lihat penyusun dari sel-sel itu, dari bagian-bagian sel itu penyusunnya apa? Selnya ada inti atom ya, nukleolus itu terdiri dari asam nukleat dan juga protein. Nah, ikatan yang ada di dalam protein itu adalah ikatan kovalen. Terus kemudian yang dalam lemak ya, lipid itu juga ikatan kovalen. Kemudian ada di dinding sel itu polisakarida.
Polisakarida itu karbohidrat, itu juga ikatan yang terbentuk di dalam polisakarida itu adalah ikatan kovalen juga. Jadi ikatan yang terjadi di antara penyusun-penyusun sel itu ya di protein, di lemak, polisakarida dan seterusnya itu adalah ikatan kovalen ya. Oke. Nah, karbohidrat ya contohnya ya. Di sini ada monomernya. Yang gambar kiri atas itu adalah monomernya karbohidrat. Kiri dan kanan itu sama ya, glukosa ya. Kiri dan kanan sama, cuman bentuknya saja digambarkan berbeda. Yang di sebelah kiri itu digambarkan dalam bentuk datar, yang di sebelah kanan itu glukosa itu bentuk konformasi kursi ya, bentuk yang stabilnya seperti itu gambarannya. Nah, itu kalau satu glukosa. Nah, tapi kalau kita makan nasi itu yang dimakan bukan hanya yang di satu itu saja, tapi dia akan berikatan satu sama lain membentuk rantai yang sangat panjang seperti yang ada di bawah itu digambarkan hanya ada 3, tapi itu ya tidak 3 sebenarnya, masih ada lanjutannya banyak sehingga membentuk suatu molekul makromolekul karbohidrat yang biasa kita makan itu tadi ya, bentuknya seperti itu. Kemudian selain karbohidrat ada lagi ya DNA dan monomernya. DNA itu ada banyak sekali jenisnya ya, bukan banyak sekali jenisnya, ada bagiannya ya, ada bagian gugus fosfat ya, fosfat group, kemudian ada gulanya ya, sugar itu yang warna ungu, kemudian ada adenin atau basa adenin itu yang warna hijau. Nah, ikatan yang terjadi antara adenin, sugar dan juga gugus fosfat itu adalah ikatan kovalen. Kita lihat saja di situ ya. Yang adenin dengan sugar itu N dengan H ya. N dengan H, ikatan terjadi di situ adalah ikatan kovalen. Kemudian lagi ya antara sugar dengan fosfat group O dengan C itu juga ikatan kovalen ya. Karena non logam dengan non logam. Nah, seperti itu. Jadi ikatan kovalen itu yang menghubungkan antara adenin, sugar dan juga fosfat, gugus fosfat itu tadi. Dan kalau ini adalah satu unit ya, satu monomer DNA. Kemudian dia bergabung antara satu dengan yang lain, DNA satu dengan yang lain ya, itu membentuk susunan DNA seperti itu. Jadi ini monomernya, terus kemudian berikatan dengan rantai panjang gitu membentuk rantai DNA yang sangat panjang. Oke, kemudian ada protein dan monomernya ya. Jadi kalau makromolekul, protein, DNA, karbohidrat itu terdiri dari susunan yang namanya monomer, itu satu unit monomer, terus kemudian berikatan rantai panjang dengan monomer yang lain membentuk makromolekul berupa makromolekul protein, makromolekul karbohidrat, makromolekul DNA dan yang lain. Nah, kalau untuk protein itu monomernya adalah seperti itu yang ada di situ ya, ada gugus amino NH2, terus kemudian ada CH, terus yang ada rantai sampingnya yang R itu bisa diganti-ganti ya, bisa NH3, bisa H, bisa yang lain. Terus kemudian ada karboksil grupnya. Jadi ini adalah bagian dari monomer protein. Ada gugus aminonya, kemudian ada gugus karboksilnya, terus kemudian ada rantai sampingnya. Nah, kalau dia ini satu unit ya, satu monomer, kalau dia bergabung menjadi banyak itu akan menjadi makromolekul protein. Ada lisin, glisin, leusin dan seterusnya. Oke, nah ini merupakan unit-unit dari asam amino yang membentuk protein ya. Jadi ada asam amino yang nonpolar, kemudian ada yang polar ya, kemudian ada asam amino bermuatan positif yang warna hijau, yang berwarna ungu itu adalah asam amino yang bermuatan negatif. Ada glisin, itu strukturnya seperti itu ya, rantai sampingnya itu H. Kemudian ada alanin, rantai sampingnya itu CH3 yang dikotakin itu. Kemudian ada valin, itu rantai sampingnya ada CH, CH3, CH3 dan seterusnya ya. Jadi yang di kotak itu adalah rantai sampingnya. Tapi yang utamanya ya, komponen utamanya semuanya sama. Ada NH3 di sebelah kiri ya. Terus kemudian ada gugus karboksil sebelah kanan yang COO- itu. Nah, seperti itu ya. Semuanya sama kalau yang utama ya di asam amino itu. Yang berbeda adalah rantai sampingnya yang di kotak itu. Ada macam-macam itu asam amino. Oke. Kemudian lemak ya, lipid. Nah, kalau lipid, nah di sini lipid itu terdiri dari 3 susunan ini.
tiga susunan ya, ini 3 rantai gitu ya, triasil gliserol. Jadi namanya tri. Jadi kalau kita ngomongin lipid itu berarti triasil gliserol yang kita omongin ya. Karena tri jadi ada 3 rangkaian itu asil. Asil itu ya yang 3 itu jadi triasil, 3 asil gitu. Triasil gliserolnya itu yang warna abu-abu, asilnya yang warna kuning, gliserolnya itu yang warna abu-abu sebelah kiri. Yang warna kuning itu adalah asilnya, triasil gliserol. Strukturnya seperti itu ya, ada gugus karboksilnya, kemudian ada rantai hidrokarbonnya. Rantai hidrokarbonnya itu ya asil itu. Terus kemudian gugus karboksilnya ya gliserol itu tadi. Oke. Kemudian kalau tadi itu aplikasi senyawa, aplikasi ikatan kovalen ya di dalam makromolekul. Makromolekul itu penyusun makhluk hidup tentunya tadi. Terus kemudian sekarang yang aplikasi ikatan ionik itu seperti apa? Aplikasi ikatan ionik itu ditemukan dalam protein ya. Jadi antara satu protein dengan yang lain itu bisa berikatan ionik. Ikatan protein antara protein yang mana? Asam amino yang mana? Yaitu asam amino biasanya ya yang bermuatan positif dan juga asam amino yang bermuatan negatif gitu. Contohnya di sini ada lisin dan glutamat ya. Lisin ini punya muatan positif sedangkan glutamat ini punya muatan negatif. Jadi interaksi elektrostatik di antara lisin yang bermuatan positif, lisin ya asam amino yang bermuatan positif dan juga glutamat yang bermuatan negatif. Nah, interaksinya ini adalah ikatan ionik. Nah, kemudian aplikasi ikatan hidrogen. Nah, ini bisa kita temukan di DNA ya. Karena tadi DNA punya gugus fungsi yang ada H-nya dan juga ada O-nya dan juga ada N-nya ya. Contohnya di sini ada timin dengan adenin ya, itu di situ antara O dengan H, antara O dari timin dan H dari adenin dan juga antara H dari timin dan N dari adenin itu bisa berinteraksi hidrogen, bisa berikatan hidrogen. Atau bisa juga guanin dengan sitosin ya, antara O-nya guanin dan H-nya sitosin, antara H-nya guanin dan N-nya sitosin, antara H-nya guanin dan O-nya sitosin, ini juga bisa berinteraksi ikatan hidrogen seperti itu. Oke, seperti itu ya penjelasan mengenai aplikasi ikatan hidrogen, aplikasi ikatan ionik, dan aplikasi ikatan kovalen di dalam makromolekul yang ada sebagai penyusun makhluk hidup itu seperti apa. Nanti untuk makromolekulnya itu seperti apa saja nanti ada di penjelasan kuliah terakhir ya. Kalau yang sekarang masih membahas ikatan, jadi yang dibahas adalah ikatan di makromolekul itu seperti apa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, tanya jawab silakan dilakukan di kolom diskusi ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.